Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita sampai di bulan Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana Allah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada para nabi dan para rasul. Nabiullah Adam diterima dosa ampunannya. Doa-doanya diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah adalah di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang luar biasa juga di bulan Muharram. Begitu juga Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga di bulan Muharram. Termasuk satu peristiwa yang bersejarah yang dialami oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah adalah di bulan Muharram, sekaligus menjadi nama tahun baru Islam. Namun yang penting kita sadari, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan Muharram ini bukan sekedar nama tahun, tapi mempunyai arti dan makna yang sangat dalam bagi hidup dan kehidupan kita. Karena makna hijrah itu bukan hanya sekedar meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi sesungguhnya makna hijrah, hakikat daripada hijrah itu adalah melakukan secara maksimal, bersungguh-sungguh untuk mengadakan perubahan yang positif. Inilah hakikat daripada hijrah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mudaththir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farujja
fahjur. Maka tinggalkanlah kejelekan-kejelekan itu untuk menuju hal-hal yang baik. Warujza fahjur. Ayat 5. Singkat, pendek, tapi mempunyai arti yang sangat dalam. Nah, oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat bukan hanya sekedar meninggalkan Mekah menuju Madinah, tapi di dalamnya adalah mempunyai arti mengadakan perubahan yang lebih baik agar dakwah Islam semakin berkembang, agar syiar Islam semakin bisa diterima oleh umat manusia. Inilah yang harus kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, maka kita harus punya semangat mengadakan perubahan pada diri kita. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kalau kita ingin menjadi manusia yang sukses, harus punya semangat hijrah, semangat mengadakan perubahan yang positif dari segala aspek kehidupan. Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, termasuk adalah masalah akhlak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk menjadi manusia yang mencapai perubahan yang lebih baik akan sangat ditentukan oleh kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah modal yang sangat mendasar. Itulah Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan supaya setiap diri mempersiapkan untuk hari esok, membekali diri untuk hari esok. Kata takwa dalam satu ayat ini diulang 2 kali. Wattaqullah. Ini menunjukkan betapa pentingnya takwa kepada Allah. Hidup ini, hadirin, di dunia ini adalah bagian dari perjalanan panjang kita. Setelah di dunia ada alam barzah, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka perjalanan panjang itu butuh bekal yang cukup. Allah mengingatkan, fatazawadu fa inna khairaz zadi. Maka berbekalah, dan tidak ada bekal yang paling tepat dan paling baik yang bisa menyelamatkan kita kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu, kata Rasulullah, adalah ketika ditanya oleh para sahabat, jawab Rasulullah singkat, at-taqwa fi sudur. Takwa itu di sini. Artinya takwa itu adalah hati yang senantiasa merasa takut kepada Allah. Hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketika kita memiliki hati yang merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka ini akan menjadi sumber energi, kekuatan yang akan membuahkan sikap, tutur kata, perilaku yang sangat hati-hati.
Itulah takwa. Dan di dalam surat Ar-Rahman ayat 46 Allah menegaskan waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Orang takwa itu adalah orang yang jiwanya senantiasa merasa takut kepada Allah, kemudian berdiri tegak di atas petunjuk aturan Allah dengan istiqomah, jannatani akan mendapatkan 2 surga. Artinya adalah mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia, punya nilai yang baik di dunia, di alam barzah mendapatkan ketenangan, lebih-lebih di akhirat nanti selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 2 surga. Oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian zikir yang benar dan yang seluas-luasnya. Salat adalah bagian zikir yang utama. Maka mari kita kerjakan salat secara berjamaah dengan istiqomah, dan salat-salat sunnah terutama salat tahajud. Yang kedua, zikir termasuk adalah membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah di Masjid Al-Mahdi ini luar biasa. Semangat takmirnya untuk memakmurkan masjid dengan kajian-kajian ini adalah merupakan peluang emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di sisi lain kita iringi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan banyak zikir dan berdoa, iman dan takwa kita semakin bagus. Dan itulah sesungguhnya makna hakikat daripada hijrah. Perubahan yang lebih baik. Dan kita diwasiatkan oleh Rasulullah sebagai orang yang beriman. Rasulullah berwasiat kepada kita, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, sungguh beruntung, berbahagialah. Imannya semakin kuat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun semakin kuat. Tahun 1043 Hijriah lebih baik dibanding hari kemarin. Imannya, ilmunya semakin bertambah, semakin luas. Ibadahnya semakin semangat, akhlaknya semakin baik. Fahuwa maghfur, beruntung dan berbahagia. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan, wa mangkana yaumu mislamin amsi fahuwa maghfur. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sungguh rugi lagi. Sama, tidak ada perubahan yang lebih baik. Cara Jawane pancet, rugi. Kenapa rugi? Seperti yang kita lihat dan kita rasakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tantangan hidup, cobaan hidup semakin berat, semakin tajam. Kalau iman kita pas-pasan, ilmu kita, ibadah kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Dan yang lebih ironi, yang lebih menyedihkan, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua terhindar
Wa man kana yaumu sarron min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin, maka celakalah dia. Imannya semakin melemah, semakin tipis, ilmunya semakin hilang, ibadahnya semakin malas, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, akhlaknya semakin buruk, semakin tidak tawaduk kepada orang tua, kepada guru, ucapannya, perbuatannya semakin jauh dari nilai-nilai agama. Maka Rasul menegaskan, maka celakalah dia. Oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, di tahun 1433 Hijriah ini kita bisa meninggalkan amalan-amalan yang masih berbau riya menjadi amalan yang betul-betul ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari kebiasaan yang malas beribadah kepada Allah menjadi semangat, bahkan istiqomah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari akhlak yang buruk menjadi akhlakul karimah, menjadi akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hanya dengan itu kita akan menjadi manusia yang paling beruntung, paling bahagia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 1443 Hijriah ini kualitas iman dan takwa kita semakin baik, sehingga kita punya prestasi hidup yang meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kualitas iman dan takwa yang baik, kita akan menjadi manusia yang fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkah di dunia, kemudian di akhirat nanti selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah nikmat yang besar dan mahal harganya. Selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga di kehidupan yang abadi. Itulah nikmat yang mahal dan besar sekali. Sebaliknya bencana dan malapetaka yang dahsyat ketika di akhirat nanti kita tidak tergolong hamba Allah yang masuk ke surga, tapi masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi mari kita, kesempatan hidup yang sebentar sekali yang tidak akan pernah terulang kembali ini, kita perbanyak zikir dan berdoa yang benar dan yang seluas-luasnya, karena hanya dengan zikir dan berdoa kualitas iman dan takwa kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.